Ibu sudah meninggal dunia. Apa amalan yang bisa dilakukan untuk dikirim kepada almarhumah? Yang pertama, doa. Dalilnya ketika Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, kalau lewat di pemakaman Baqi jangan cuma diam, tapi ucapkanlah salam. Kita kalau lewat di kuburan, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi kemarin Pak Ustadz kami diajarkan pendek aja. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu edisi minimalis. Enggak apa-apa boleh. Dah, doanya apa Pak Ustadz? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa si'ma dakhalahu. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya bahasa Indonesia. Siapa bilang doa mesti bahasa Arab? Kecuali sholat. Tapi kalau doa itu serah aja. Ya Allah, saya bingung kalau doa bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ibuku berikan dia tempat yang layak. Ampunkan segala silap salah dosanya. Yang kedua adalah sedekah. Dalilnya saat datang. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal sakyul ma, memberikan air minum. Maka saat langsung menggali sumur dia wakafkan. Maka cari pondok pesantren yang sulit sumur, buatkan sumur bor, dipakai mandi, minum, maka mengalir pahalanya kepada almarhumah. Tiga yang sampai kepada almarhumah adalah bacaan Al-Quran. Dalilnya mana? Ketika Nabi lewat di suatu makam, Nabi membelah pelepah korma, dia tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, untuk apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Pelepah korma ini ketika hidup bertasbih, tanam-tanaman itu bertasbih, maka ketika dia hidup bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Al-Quran orang beriman. Makanya kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, yang paling afdal baca sekhatam Quran. Gak sanggup sekhatam Quran, hatinya Al-Quran, Yasin. Gak sanggup juga Ummul Quran, induknya Al-Quran, Al-Fatihah. Gak juga sanggup Al-Fatihah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, keempat, apalagi yang sampai? Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah bacaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlilku untuk almarhumah. Yang kelima, haji. Apa dalilnya haji sampai? Ketika Nabi sedang haji, ada seorang laki-laki berkata di samping Ka'bah, labbaik Allahumma syubrumah, aku hajikan syubrumah. Nabi bertanya, syubrumah itu siapa? Kata dia, akhi, my brother, saudara saya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Itu menunjukkan bahwa ibadah haji sampai. Bagi yang sudah haji, haji sekali lagi, hajinya yang kedua. Bai'ata kalau sudah haji, kalau haji berangkat lagi, maka haji yang kedua itu niatkan untuk almarhumah. 6. Apalagi yang sampai? Umroh. Apa dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Berangkat umroh pertama kali untuk diri sendiri. Pada hari yang kedua, pergi ke Tan'im, pergi ke Ja'rana, mandi, berniat labbaik Allahumma umrah, aku umrohkan almarhumah ibuku, ayahku fulan bin fulan. Setelah itu lalu kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Yang ketujuh, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia adalah kurban. Kurban sampai. Dalilnya mana? Ketika Nabi menyembelih kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kurbanku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu keluarga Nabi sudah meninggal dunia. Itu dalil ulama mengatakan bahwa kurban sampai untuk orang yang meninggal dunia. 8. Apalagi yang sampai? Puasa. Man mata, dalilnya apa? Man mata, siapa yang mati, meninggal dunia, wa alaihi saumun, dia punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Jadi bai'ata cari catatan almarhumah, ada nggak tinggal puasanya. Kalau ada laksanakan. Kalau nggak ketahuan, laksanakan puasa, hadiahkan pahalanya, maka almarhumah dapat, yang melaksanakan juga dapat. Semua ini bukan berarti setelah ditransfer dia nggak dapat. Yang melaksanakan dapat dan almarhumah juga tetap dapat. Mereka tidak putus hubungan dengan kita. Tapi katanya Pak Ustadz, orang yang meninggal itu putus. Iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam maka amalnya putus. Hadisnya betul.
Orangnya nggak paham. Idza matal insan. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Kalau manusia mati, amalnya putus. Kami nggak paham kalau manusia. Oke, kalau gitu kita sebut nama orangnya Budi. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama, jangan saya disomasi. Kalau Budi meninggal, maka amalnya putus. Apakah Budi masih bisa sholat? Enggak, karena sudah Apakah Budi masih bisa datang pengajian? Kalau Budi meninggal, amalnya putus. Kecuali 3 amal Budi yang dulu tetap ngalir. Yang pertama, sodakoh jariyah. Budi bangun rumah Quran musyawarah. Lalu anak-anak ngapal Quran. Pahalanya ngalir apa enggak? Ngalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Rupanya Budi dulu ngajar. Diamalkan oleh muridnya. Ngalir apa enggak ngalir? Yang ketiga, waladun solihun. Anak. Budi punya anak. Anak itu amal si Budi kan? Ini yang banyak orang nggak paham. Mohon maaf, beribu maaf. Anak itu amalnya. Saya nggak paham Pak Ustaz. Kalau istrimu cuman kau tengok, hamil dia. Tidak kan? Berarti anakmu itu amalmu dulu yang mengalir setelah mati. Yang putus itu amal si Budi. Adapun amal si Abdul Somad untuk si Budi ngalir apa enggak? Yang putus itu amal si Budi. Amal Abdul Somad untuk si Budi enggak putus. Kalau putus amal Abdul Somad untuk si Budi, maka enggak ada hadis-hadis yang kita sebut tadi. Kalau amal Abdul Somad enggak sampai untuk si Budi, enggak ada sholat jenazah. Yang meninggal Budi, yang sholat jenazah Abdul Somad. Yang hidup siapa? Abdul Somad. Yang meninggal siapa? Budi. Budi kan amalnya udah putus. Bukan amal semua orang putus. Yang meninggal itu amalnya putus. Orang yang hidup ini amalnya tetap bisa ngalir. Apa aja yang ngalir itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan. Jelas?